Dan saya dapati banyak sekali sampel batu-batuan, persamaan matematik, persamaan chemistry, yang mempelajari sampel-sampel dan beberapa banyak dari antaranya itu dari Nusantara. Tapi kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Kita masuk ke ruang-ruang departemen fakultas di universitas-universitas Indonesia, kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Poinnya ada di situ. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada satupun kultur di dunia ini yang bisa maju tanpa menyadari ilmu dari leluhurnya. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah proyek pertama kali di mana orang Sunda itu akan memperkenalkan karya pemikirannya kepada dunia. Ensiklopedia Ki Sunda ini akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan akan didiseminasikan di seluruh dunia. Ini hanya langkah kecil dari proyek pembebasan pembelengguan alam pikiran. Itulah penjajahan yang sebenarnya. Salam hangat, salam kenal. Saya Bagus Mulyadi, masih saudara satu tanah air dengan Kang Deddy. Pada hari ini saya mewakili puluhan dari ilmuwan-ilmuwan dari Inggris Raya, dari Australia, dari Indonesia, dan beberapa dari Tanah Sunda itu sendiri untuk menyerahkan sebuah proyek ambisius, 3 jilid ensiklopedia Ki Sunda. Dan pada hari ini, terima kasih. Dan pada hari ini kita bukan hanya akan menyaksikan penyerahan buku, kita akan menyaksikan pengembalian martabat dari orang-orang Sunda. Dan buku ini setidaknya bukan hanya kompilasi dari catatan sejarah, adat istiadat, nama gunung, nama sungai, nama jalan, tapi cara pandang orang Sunda akan dunia. Kita bicara tentang ilmu bumi, kita bicara tentang jurisprudensi, kita bicara tentang matematik, kita bicara tentang seni perang, kita bicara tentang kesehatan, botani, dan lain sebagainya. Dan ini adalah proyek yang ambisius, dan bagi saya untuk terlibat dalam proyek ini, walaupun saya seorang ilmuwan ilmu pasti, itu sangat-sangat terhormat. Bapak Ibu, dalam karir akademik saya yang belum panjang, saya pernah berkarir di Prancis, di Taiwan, di London, di Nottingham, dan saya tidak pernah dapati satupun bangsa atau kultur yang bisa maju dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memiliki memori kolektif akan kejayaan leluhurnya. Dan ketika kita bicara tentang Sunda, kita perlu bertanya apakah kita melihatnya sebagai contoh cara pikir leluhur yang bermartabat. Saya berikan contoh, pada satu hari saya berjalan di lorong sebuah institusi ternama di Inggris, di Imperial College in London, di Royal School of Mines di bidang ilmu bumi di mana saya berkarir untuk 3 tahun di situ. Dan saya dapati banyak sekali sampel batu-batuan, persamaan matematik, persamaan chemistry, yang mempelajari sampel-sampel dan beberapa banyak dari antaranya itu dari Nusantara. Tapi kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang hukum positif, kita bicara tentang common law, civil law, natural law. Tapi kita tidak pernah berbicara tentang hukum dari Nusantara. Kita bicara tentang planologi, arsitektur, tata kota. Kita masuk ke ruang-ruang departemen fakultas di universitas-universitas Indonesia. Kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Poinnya ada di situ. Well, ketika saya membaca Warugan Lemah, ilmu tentang tanah, hanya 3 lembar, di situ disebutkan bahwa kalau orang Sunda mau membangun bangunan, tanah di depannya landai ke utara, selatan, barat, atau timur, itu punya implikasi yang berbeda. Kalau ke utara disebut Talaga Hangsa katanya, kalau ke selatan disebut Ambek Petaka, artinya berbahaya. Masih boleh dibangun tapi harus berhati-hati. Terdengar seperti mitos dan tidak bisa dianggap serius. Tahun 2019 di Geoscience Letters, Michigan University Scientists membuktikan bahwa di tanah Bogor ketika vulnerabilitas akan gempa bumi itu diukur dengan metode ilmiah yang modern, ditemukan tepat seperti yang diprediksi oleh orang Sunda zaman kuno. Jauh sebelum ilmu modern, Francis Bacon dan lain sebagainya itu hadir. Dan kita bicara tentang hukum positif. Saya di Inggris punya tradisi hukum common law.
dan kita mewarisi hukum dari Belanda dan dari Prancis di Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Sudah disebutkan ada 7 layer proto jurisprudence di situ. Bagaimanakah orang Sunda menyelesaikan permasalahan sengketa? Apakah harus bersandar kepada hukum tertulis? Apakah prasasti? Apakah kepada guru-guru? Apakah kepada konsultasi publik? Atau kepada wicara yang dalam bahasa Sanskrit artinya berpikir? Ternyata orang Sunda sudah memiliki pemahaman seperti itu. Di dalam Bujaga Manik kita temui sebuah epoh perjalanan seorang bangsawan Sunda yang melakukan asketikisme. Dalam perjalanannya sampai ke Bali, dia menamai 450 tempat, 90 gunung dan puluhan sungai. Itu taksonomi. Tapi kita tidak pernah anggap serius. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada satupun kultur di dunia ini yang bisa maju tanpa menyadari ilmu dari leluhurnya. Orang Inggris tahu siapa leluhurnya, Isaac Newton, Francis Bacon, David Hume. Orang India tahu, dan dia bahkan klaim bahwa matematik itu berasal dari India. Sebelum orang Arab menemukan Arabic numerals, itu dari kami, klaim mereka. Orang Cina pun demikian. Dan dia mengkultivasi ilmu botani dari Cina sampai dapat Nobel Prize, Profesor Tu Youyou. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah proyek pertama kali di mana orang Sunda itu akan memperkenalkan karya pemikirannya kepada dunia. Ensiklopedia Ki Sunda ini akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan akan didiseminasikan di seluruh dunia, bermula dari Inggris. Bapak Ibu, sebelum menutup, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Pemprov Jabar, kepada Pak Gubernur. Terus saja Pak ya. Ya bisa 1 SKS jadi. Intinya seperti ini, pembangunan kebudayaan itu bukan hanya terukur dari jalanan, dari sistem hukum, dari bangunan, tapi dari pola pikir, dari mitos bahkan, dari nilai, dari martabat. Dunia sekarang sedang mencari permasalahan eksistensial. Kita berbagi satu planet yang sama. Dan perubahan iklim itu mempengaruhi bukan hanya orang Indonesia, tapi orang dimanapun mereka berada. Dalam kesempatan pada hari ini, saya mau menyampaikan bahwa etik terhadap lingkungan itu sebuah poin yang membuat orang garuk-garuk kepala. Karena dalam sistem pemikiran dari Barat, alam itu memiliki letak yang aneh di dalam antropologi. Alam memiliki hak semata-mata karena dia memiliki guna bagi manusia. Itu adalah paham dari luar negeri. Tapi orang Sunda tidak berpikir demikian. Manusia adalah mikrokosme dari alam itu sendiri. Kita mungkin anggap remeh hal itu. Dan kita ambil import dari Barat. Etik lingkungan Aldo Leopold, ekofeminisme dan lain sebagainya. Saya pikir ini saatnya kita bicara kepada dunia. Kita beritahu mereka bagaimana caranya membalik tanah, memeluk matahari, bersahabat dengan lemah dan cai, seperti itu. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang ilmuwan Indonesia yang jumlahnya belum terlalu banyak di luar negeri, untuk melihat bahwa dari negaranya hadir ilmu pengetahuan yang baru. Bahwa satu hari nanti kita akan menyambut mereka bukan sebagai impor ilmu pengetahuan, tapi mengundang ilmuwan-ilmuwan dari Amerika, Inggris, Australia, Cina, India untuk datang kemari untuk belajar, untuk mencari jawaban dan mendapatkannya. Terima kasih untuk memberikan kesempatan pada kami untuk ambil bagian. Ini hanya langkah kecil dari proyek pembebasan pembelengguan alam pikiran. Itulah penjajahan yang sebenarnya.